Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 17. Di sini kami akan mendiskusikan mengenai Functional Requirement for Subject Authority Data. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Widya Novriani. Yang kedua, Mila Sari. Yang ketiga, Hartika Haji Nitias. Yang keempat, Novita Rahayu. Yang kelima, Helda Turmurni. Yang keenam, Nuvelia Chania. Yang ketujuh, Ulia Rahayu. Dan yang kedelapan, Hartika Haji Nitias. Baiklah, pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh Hartika Haji Nitias. Latar belakang IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records atau VRBR mengembangkan model konseptual yang menunjukkan entitas dan hubungan alam semesta bibliografi pada tahun 1997. Tujuan dari model VRBR adalah untuk mengidentifikasikan kebutuhan fungsional informasi dalam catatan bibliografi untuk memfasilitasi tugas pengguna yang ditentukan. Satu entitas dasar dari model VRBR adalah hasil dari analisis logis dari data yang biasanya direpresentasikan dalam catatan bibliografi. Entitas ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu entitas didefinisikan sebagai produk dari upaya intelektual atau artistik yang diberi nama atau dijelaskan dalam catatan bibliografi, misalnya karya, ekspresi, manifestasi, dan item. Yang kedua adalah mereka yang bertanggung jawab atas konten intelektual atau artistik, produksi fisik, dan penyebaran atau perwalian entitas grup, misalnya orang, badan hukum, dan keluarga. Yang ketiga, mempresentasikan sekumpulan entitas tambahan yang berfungsi sebagai subjek karya, konsep, objek, peristiwa, dan tempat. Laporan akhir VRBR menyajikan model hubungan entitas yang mengidentifikasikan entitas dan atributnya dan mendefinisikan hubungan antar entitas. Meskipun dalam model VRBR entitas dari ketiga grup ditentukan fokus utamanya adalah grup pertama. Pengembang VRBR membayangkan bahwa ekstensinya akan mencakup data tambahan yang biasanya dicatat dalam catatan otoritas. Kelompok kerja untuk persyaratan fungsional dan penomoran catatan otoritas atau VRANAR (FRANAR) didirikan pada bulan April 1999. Itu ditugasi untuk melanjutkan pekerja VRBR dengan mengembangkan model konseptual untuk entitas yang dijelaskan dalam catatan otoritas. Data otoritas dalam konteks pekerjaan mereka didefinisikan sebagai kumpulan informasi tentang seseorang, keluarga, badan usaha, atau pekerjaan yang namanya digunakan sebagai dasar untuk titik akses terkontrol untuk kutipan atau catatan bibliografi dalam katalog perpustakaan atau bibliografi file. Tujuan utama dari model konseptual persyaratan fungsional untuk data otoritas atau VRAD adalah untuk menyediakan kerangka kerja untuk analisis persyaratan fungsional untuk jenis data otoritas yang diperlukan untuk mendukung kontrol otoritas dan untuk berbagi data otoritas internasional. Model berfokus pada data, terlepas dari bagaimana mereka dapat dikemas, misalnya dalam catatan otoritas. Meskipun kelompok kerja FRANAR telah memasukkan beberapa aspek data subjek dalam model mereka belum melakukan analisis penuh atas entitas dan hubungan yang relevan dengan otoritas subjek. Akibatnya, kelompok kerja IFLA tentang persyaratan fungsional untuk catatan otoritas subjek atau VRSAR dibentuk pada tahun 2005 untuk menangani masalah data otoritas subjek.
dan menyelidiki penggunaan langsung dan tidak langsung data otoritas subjek oleh berbagai pengguna. Kelompok kerja VRSAR 2005 hingga sekarang dan kelompok kerja VRANAR 1999 hingga 2009. Keduanya bekerja secara paralel untuk mengembangkan model dalam kerangka VRBR. Pada saat Franer merilis laporan akhirnya pada bulan Juni 2009, VRSAR juga telah merilis draft laporan pertamanya tentang persyaratan fungsional untuk data otoritas subjek atau VRSAD untuk ditinjau di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Agustina. Di sini saya akan membacakan pengertian FRSAD atau Functional Requirements for Subject Authority Data. Persyaratan fungsional untuk data otoritas subjek atau FRSAD sebelumnya dikenal sebagai persyaratan fungsional untuk catatan otoritas subjek atau FRSAR adalah model hubungan entitas konseptual yang dikembangkan oleh Federasi Internasional Asosiasi dan Lembaga Perpustakaan IFLA dan diterbitkan pada tahun 2010. Ini adalah kelanjutan dari pekerjaan yang dilakukan pada model FRBR, merinci bagaimana entitas yang berfungsi sebagai subjek usaha intelektual atau artistik dapat dikaitkan dan dikembangkan dalam alam bibliografi. Model ini dimaksud untuk mendukung pembagian global dan penggunaan kembali data otoritas subjek. Pekerjaan konseptual dan implementasi di masa mendatang ditunjukkan untuk mendukung 4 tugas yang seringkali dijalankan oleh pengguna dalam konteks perpustakaan, baik pelindung perpustakaan. 3 tugas pertama atau tugas itu sendiri, keempat tugas. Temukan entitas atau kumpulan entitas yang sesuai dengan kriteria yang dinyatakan. Identifikasi entitas. Kontekstualisasikan, tempatkan seseorang atau badan hukum, pekerjaan, dan lain-lain dalam konteks. Justifikasi, mendokumentasikan alasan pembuatan catatan otoritas untuk memilih nama dalam bentuk nama menjadi dasar titik akses. Selain pengembangan FRAR, kelompok kerja tentang persyaratan fungsional dan penomoran catatan otoritas atau FRANAR juga ditugas untuk mempelajari kelayakan nomor data otoritas standar internasional ISADN dan berfungsi sebagai penghubung resmi IFLA untuk dan bekerja dengan pihak lain. Kelompok yang tertarik dengan file otoritas. Maksud dari model hubungan entitas konseptual. Model entitas hubungan atau model ER menggambarkan hal-hal yang saling terkait dalam domain pengetahuan tertentu. Model ER dasar terdiri dari tipe entitas yang mengklasifikasikan hal-hal yang menarik dan menentukan hubungan yang dapat ada antar entitas. Dalam rekayasa perangkat lunak, model ER biasanya dibentuk untuk mewakili hal-hal yang perlu diingat bisnis untuk melakukan proses bisnis. Akibatnya, model ER menjadi metadata abstrak yang mendefinisikan struktur metadata
atau informasi yang dapat diimplementasikan dalam database. Biasanya database relasional. Pemodelan hubungan entitas dikembangkan untuk database dan desain oleh Peter Chen dan diterbitkan dalam naskah tahun 1976 dengan varian gagasan yang sudah ada sebelumnya. Beberapa model ER menunjukkan entitas super dan subtipe yang dihubungkan oleh hubungan spesialisasi, generalisasi, dan model ER dapat digunakan juga dalam spesifikasi ontologi khusus domain. Entitas konseptual yang dikembangkan IFLA. Federasi Asosiasi dan Lembaga Perpustakaan Internasional IFLA adalah badan internasional terkemuka yang mewakili kepentingan perpustakaan dan layanan informasi serta penggunanya. Ini adalah suara global dari perpustakaan dan profesi informasi. Didirikan pada tahun 1927 di Edinburgh, Skotlandia, pada konferensi internasional, kami merayakan ulang tahun ke-90 pada tahun 2017. Kami sekarang memiliki lebih dari 1.500 anggota di lebih dari 150 negara di seluruh dunia. IFLA didaftarkan di Belanda pada tahun 1971. Perpustakaan Kerajaan, Perpustakaan Nasional Belanda di Den Haag dengan murah hati menyediakan fasilitas untuk kantor pusat. Tujuan IFLA adalah organisasi nirlaba independen, internasional, non-pemerintah, dan nirlaba. Tujuan kami adalah untuk mempromosikan standar tinggi penyediaan dan penyampaian layanan perpustakaan dan informasi, mendorong pemahaman yang luas tentang nilai perpustakaan dan layanan informasi yang baik mewakili kepentingan anggota kami di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sari. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh teman saya tadi. Model konseptual. 1. Kerja. Karya adalah ciptaan intelektual atau artistik yang berbeda. 2. Tema adalah segala sesuatu yang bisa menjadi subjek sebuah karya. Ini adalah gagasan abstrak tentang kesempurnaan suatu karya. Tema tidak bergantung pada bahasa dan disiplin ilmu. FRSAR 2007. 3. Nomen. Semua alfanumerik suara, visual atau simbol, tanda atau kombinasi simbol lain yang dengan suatu tema dikenal, dirujuk atau dialamatkan. FRSAR 2007. Nomen bisa menjadi ekspresi dari sebuah tema. Idealnya akan ada file otoritas dengan setiap kemungkinan subjek atau tema. Ini berarti bahwa dimungkinkan untuk bertukar data otoritas subjek antar sistem jika pengguna mencari subjek tertentu dalam katalog dan ingin mencari di tempat lain. Dia tidak perlu khawatir tentang menerjemahkan query, karena sistem akan dapat mengenali tema yang mendasarinya dan secara otomatis menerjemahkannya ke dalam nama yang relevan. Salah satu cara untuk memahami hal ini adalah dengan memikirkan tentang bagaimana suatu subjek dapat dijelaskan dengan cara yang berbeda. Pekerjaan konseptual dan implementasi di masa mendatang ditujukan untuk mendukung 4 tugas yang sering kali dijalankan oleh pengguna dalam konteks perpustakaan. Baik pelindung perpustakaan, 3. Tugas pertama, atau pustakawan itu sendiri. Keempat tugas,
Temukan entitas atau kumpulan entitas yang sesuai dengan kriteria yang dinyatakan. Identifikasi entitas. Kontekstualisasikan, tempatkan seseorang, badan hukum, pekerjaan, dan lain-lain dalam konteks. Justifikasi, dokumentasikan alasan pembuat catatan otoritas untuk memilih nama atau bentuk nama yang menjadi dasar titik akses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natal Chania. Saya akan menjelaskan tentang hubungan, di mana hubungan itu adalah karya dan tema memiliki hubungan many to many, artinya hubungan banyak ke banyak, yaitu setiap karya dapat memiliki lebih dari satu subjek, dan subjek apapun dapat diekspresikan dalam satu karya atau lebih. Dua momen misalnya dapat dikatakan memiliki hubungan ekivalensi jika keduanya merupakan sebutan dari tema yang sama. Yang kedua adalah many to many atau model metada. Dalam analisis sistem, hubungan banyak ke banyak adalah jenis kardinalitas yang mengacu pada hubungan antara dua entitas A dan B, di mana A dapat berisi tuntutan dari induk yang banyak anaknya di B, dan begitupun di sebaliknya. Misalnya, anggap A sebagai pengarang dan B sebagai buku. Seorang penulis dapat menulis beberapa buku, dan buku dapat ditulis oleh beberapa penulis. Dalam sistem manajemen baik data relasional itu biasanya diimplementasikan dengan menggunakan tabel asosiatif, juga dikenal sebagai tabel sambungan. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang tugas pengguna, yaitu yang pertama temukan. Temukan adalah untuk menemukan entitas tema atau nomen. Yang kedua identify, yaitu untuk mengidentifikasikan entitas. Yang ketiga pilih, yaitu untuk memilih entitas. Yang terakhir adalah jelajahi, untuk menjelajahi hubungan apapun untuk entitas. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dan cakupan. Tujuan, akses subjek ke informasi telah menjadi pendekatan yang signifikan dari pengguna untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa integrasi informasi kosakata terkontrol dengan sistem pencarian informasi, membantu pengguna melakukan pencarian subjek yang lebih efektif. Integrasi ini menjadi mungkin ketika data otoritas subjek atau informasi tentang subjek dari file otoritas ditautkan ke file bibliografi dan tersedia untuk pengguna. Tujuan dari kontrol otoritas adalah untuk memastikan konsistensi dalam mempresentasikan sebuah nilai, nama seseorang, nama tempat, atau istilah atau kode yang mewakili subjek dalam elemen yang digunakan sebagai titik akses dalam pencarian informasi. Misalnya, Perang Dunia 1939 sampai 1945 telah ditetapkan sebagai judul subjek resmi di Library of Congress Subject Headings atau LCSH. Saat menggunakan LCSH dalam pembuatan katalog atau pengindeksan, semua publikasi tentang Perang Dunia II diberi judul yang telah ditetapkan, terlepas dari apakah suatu publikasi merujuk pada perang sebagai Perang Eropa 1939 sampai 1945, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia II, Perang Dunia II Romawi, PD II Romawi, Perang Dunia Kedua atau Perang Dunia Kedua. Ekspresi sinonim mengarah ke tajuk resmi. Ini memastikan bahwa semua publikasi tentang Perang Dunia II dapat diambil dan ditampilkan di bawah judul subjek yang sama, baik katalog ataupun database lokal atau katalog serikat. Di hampir semua database bibliografi yang besar, kontrol otoritas dicapai secara manual atau semi-otomatis melalui file otoritas. File tersebut berisi data tentang jalur akses, nama, judul, atau istilah subjek yang telah diizinkan untuk digunakan dalam catatan bibliografi.
Selain memastikan konsistensi dalam representasi subjek, sistem otoritas subjek juga dapat merekam hubungan semantik yang mapan di antara konsep subjek dan atau labelnya. Data dalam sistem otoritas subjek dihubungkan melalui hubungan semantik, yang dapat diekspresikan dalam catatan otoritas subjek atau dihasilkan sesuai dengan kebutuhan khusus, misalnya menyajikan konsep yang lebih luas dan lebih sempit. Dalam tampilan tesauri, daftar judul subjek, skema klasifikasi yang dicetak atau online, dan sistem otoritas subjek lainnya. Sistem semacam itu telah disebut sebagai kosakata terkontrol, kosakata terstruktur, atau skema konsep, skema pengkodean, dan sistem organisasi pengetahuan, secara bergantian bergantung pada fungsi dan strukturnya, serta sesuai dengan komunitas yang menggunakan mereka. Mengingat tujuan laporan ini, diskusi tentang data otoritas subjek berlaku untuk semua sistem dan struktur yang dirujuk oleh istilah ini. Studi ini mengikuti pendekatan FRBR karena tidak membuat asumsi priori tentang struktur fisik atau penyimpanan data otoritas. Ruang lingkup. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menghasilkan kerangka kerja yang akan memberikan pemahaman yang dinyatakan dengan jelas dan umum tentang apa yang data atau catatan file otoritas subjek maksudkan untuk memberikan informasi, dan harapan tentang apa yang harus dicapai data tersebut dalam hal menjawab kebutuhan pengguna. Peran kelompok kerja FRSAR didefinisikan dalam kerangka acuan berikut. Untuk membangun model konseptual entitas kelompok 3 dalam kerangka FRBR yang berkaitan dengan kelayakan pekerjaan. Untuk memberikan kerangka acuan yang jelas dan terstruktur untuk menghubungkan data yang dicatat dalam catatan otoritas subjek dengan kebutuhan pengguna data tersebut. Untuk membantu dalam penilaian potensi berbagai internasional dan penggunaan data otoritas subjek baik di dalam sektor perpustakaan dan seterusnya. Untuk memenuhi kerangka acuan ini, kelompok kerja FRSAR membentuk 2 subkelompok, yaitu subkelompok tugas pengguna dan subkelompok badan subjek. Subgrup tugas pengguna berfokus pada studi pengguna dan definisi tugas pengguna. Untuk keperluan studi ini, pengguna data otoritas subjek meliputi profesional informasi yang membuat dan memelihara data otoritas subjek, profesional informasi yang membuat dan memelihara metadata, perantara, dan pengguna akhir yang mencari informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi. Persyaratan fungsional untuk data otoritas subjek ditentukan dalam kaitannya dengan tugas umum berikut yang dilakukan oleh pengguna ini. Temukan satu atau lebih subjek dan sebutannya yang sesuai dengan kriteria yang dinyatakan pengguna menggunakan atribut dan hubungan. Mengidentifikasi subjek atau sebutannya berdasarkan atribut atau hubungannya, yaitu untuk membedakan antara 2 atau lebih subjek atau sebutan dengan karakteristik yang serupa, dan untuk memastikan bahwa subjek atau sebutan yang sesuai telah ditemukan. Pilih subjek dan atau aplikasinya yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, yaitu untuk memilih atau menolak berdasarkan persyaratan dan kebutuhan pengguna. Jelajahi hubungan antara subjek atau aplikasinya, misalnya untuk mengeksplorasi hubungan untuk memahami struktur domain subjek dan terminologinya. Subgrup entitas subjek berfokus pada entitas grup 3, termasuk studi entitas grup 3 FRBR saat ini, dan alternatif untuk mendefinisikan A. Entitas yang dapat berfungsi sebagai subjek dari suatu karya, hubungan memiliki subjek. Kemudian sub-entitas di klaster grup 3, dan entitas tambahan yang terkait dengan klaster grup 3.
Kelompok kerja FRSAR menyadari bahwa beberapa kosakata yang terkontrol memberikan terminologi untuk mengekspresikan aspek lain dari karya selain subjek, seperti bentuk, genre, dan target audiens sumber daya. Meskipun sangat penting dan fokus dari banyak query pengguna, aspek-aspek ini mendeskripsikan isness atau kelas apa dari karya tersebut berdasarkan bentuk atau genre. Misalnya, novel, drama, puisi, esai, biografi, simfoni, konser, sonata, peta, gambar, melukis, memotret, dan lain-lain. Daripada tentang apa pekerjaan itu, beberapa aspek ini secara eksplisit dicakup oleh model FRBR, misalnya bentuk karya, audiens yang dituju, dan lain-lain sebagai atribut karya, sementara grup mengakui bahwa ada kasus di mana kosakata menyediakan terminologi atau yang telah digunakan. Juga untuk isness, fokus dari model FRSAD adalah pada aboutness, pekerjaan, hubungan, yang didefinisikan FRBR memiliki subjek. Sebaiknya suatu karya tentang suatu bentuk atau genre, misalnya tentang novel roman, tentang kamus, jelas masuk dalam kategori aboutness. Aboutness dan outness. Ketika memodelkan kelas-kelas fundamental entitas bibliografi, kita harus menghadapi tantangan untuk melakukan analisis yang paling tepat tentang aboutness, yaitu hubungan antara sebuah karya dan materi pembelajarannya. Aboutness adalah konsep yang sangat penting dalam bidang organisasi pengetahuan, dan banyak penulis telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang sifat hubungan pekerjaan subjek. Beberapa dari kontribusi ini muncul dalam literatur perpustakaan dan ilmu informasi atau LIS, sementara yang lain telah dibuat oleh filsuf logika dan bahasa. Tinjauan terhadap literatur ini akan menunjukkan bahwa tidak ada banyak konsensus tentang sifat, tentang seperti yang diharapkan orang. Pada kenyataannya, ada berbagai macam pandangan. Dengan risiko terlalu menyederhanakan apa yang tidak diragukan lagi merupakan situasi yang kompleks. Kami mungkin mempertimbangkan bahwa adalah mungkin untuk menempatkan pandangan tentang suatu spektrum yang kutubnya mewakili dua ekstrim, nominalisme, atau mengikuti Horland 12 idealisme dan realisme. Bagaimana seorang nominalis yang teliti tidak masuk akal untuk membicarakan karya yang memiliki atau menjadi tentang subjek tentang harus dipahami bukan sebagai properti karya melainkan sebagai relasi yang dibangun oleh orang tertentu pada waktu tertentu antara kumpulan karya tertentu dan ekspresi linguistik tertentu, atau yaitu nama atau label. Realis di sisi lain adalah konten untuk melanjutkan dengan asumsi subjek adalah hal-hal nyata yang ada secara terpisah dari ekspresi linguistik yang kita gunakan untuk menamainya, dan dimungkinkan untuk menentukan subjek dari setiap diberikan pekerjaan. Tentu saja, ada sudut pandang lain tentang yang mungkin terletak pada titik-titik perantara antara dua kutub ini, atau pada spektrum yang berbeda. Tetapi mungkin adil untuk mengatakan bahwa kebanyakan orang yang secara aktif terlihat dalam tugas merancang skema klasifikasi bibliografi, mengindeks dokumen sesuai dengan skema tersebut, dan menggunakan skema tersebut sebagai alat untuk menemukan jenis dokumen yang kita inginkan, bertindak sesuai dengan asumsi yang konsisten dengan beberapa versi dari sudut pandang realis. Pada akhirnya, kelompok kerja FRSAR tidak mengambil posisi filosofis tentang hakikat tentang, melainkan melihat masalah dari sudut pandang pengguna.
ketika dihadapkan dengan kebutuhan informasi yang berpotensi dapat dipenuhi dengan menemukan dan menggunakan dokumen tentang subjek tertentu. Pengguna keduanya berharap dapat merumuskan pernyataan pencarian yang menentukan subjek, dan mengharapkan bahwa alat dan layanan yang ada mampu membandingkan pernyataan pencarian tersebut dengan pernyataan subjek yang dihasilkan oleh pembuat katalog dan pengindeks. Para penulis SIP yang telah berfokus pada subjek sumber daya visual seperti karya seni dan foto sering memperhatikan bagaimana membedakan antara tentang dan kesempurnaan, baik penggambaran atau presentasi spesifik dan umum dari karya-karya semacam itu. Dalam pengertian ini, tentang memiliki arti yang lebih sempit daripada yang digunakan di atas. Sebuah lukisan matahari terbenam di San Francisco misalnya dapat dianalisis sebagai secara umum dari matahari terbenam dan atau secara khusus dari San Francisco, tetapi juga tentang perjalanan waktu. Metadata skema standar untuk benda-benda budaya sejalanan memungkinkan pembedaan harus dibuat antara A. Deskripsi yang hal-hal digambarkan dalam karya, B. Identifikasi partikular, orang, benda, peristiwa, dan tempat-tempat digambarkan, dan C. Interpretasi makna dari karya. Kelompok kerja FRSAR mengakui bahwa pernyataan apapun tentang kesempurnaan sebuah karya dapat menjadi pernyataan subjek dan kemungkinan besar menjadi target pencarian pengguna katalog. Oleh karena itu, model FRSAD dapat diterapkan pada situasi di mana pernyataan offness atau penggambaran termasuk dalam akses subjek. Metode yang digunakan untuk membangun konseptual ini adalah teknis analisis entitas yang digunakan dalam VRBR. Pengembangan konseptual seperti itu terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, analisis dimulai dengan tugas-tugas pengguna dalam domain tertentu. Yang kedua, perhatian bukan pada data individu, tetapi pada hal-hal yang digambarkan data tersebut. Setiap objek minat atau entitas yang ditentukan oleh model berfungsi sebagai titik fokus untuk kesekumpulan data. Yang ketiga, di tingkat yang lebih tinggi, diagram entitas menggambarkan hubungan yang biasanya terjadi antara satu jenis entitas dan jenis entitas lainnya. Yang keempat, karakteristik atau atribut penting dari setiap entitas kemudian diidentifikasi. Baiklah, mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa kami jelaskan. Terlebih atau terkurang kami mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.